Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri, jajaran Kemenpan, BKN, teman-teman media, dan hadirin yang berbahagia. Kami ingin menekankan kembali bahwa segala upaya penataan dan reformasi birokrasi ini adalah utamanya untuk mendukung visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sehingga catatan akhir tahun ini sebenarnya bukan saja sebagai wujud tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman dan kolaborasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi bagi semua pemangku kepentingan, utamanya instansi pemerintah. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Menpan, hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya untuk dilaksanakan pada tahun 2020 ini, karena terjadinya pandemi COVID-19, maka dilakukan penyesuaian dan pendalaman untuk tetap bisa memberikan pelayanan publik secara berkualitas. Inovasi yang telah dilakukan pada saat pandemi ini akan terus dikembangkan dan diperluas, agar ke depan kita lebih siap menyongsong pelaksanaan Government 5.0 atau sering juga disebut dengan Digital Government. Penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pada tahun 2020 ini perlu dipandang sebagai strategi awal dari akan begitu banyak upaya reformasi birokrasi yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi bukanlah sebuah tujuan, tapi suatu proses awal dari tujuan untuk membangun pemerintahan yang modern, efektif, dan mampu melayani masyarakat dengan prima. Untuk rekrutmen CPNS, dari sisi perencanaan dan pengadaan, pada tahun 2020 telah berhasil direkrut 138.782 orang dari 4,19 juta pendaftar melalui proses yang transparan dan bebas KKN didukung oleh komputer assisted test. Instrumen ini terus kami sempurnakan untuk memperoleh CPNS terbaik, dan langkah afirmatif juga dilakukan melalui jalur cum laude, disabilitas, dan jalur untuk warga Papua dan Papua Barat. Hingga saat ini, usulan masuk untuk penetapan NIP sejumlah 132.169, jadi belum semuanya. Dan pertimbangan teknis BKN untuk penetapan NIP sudah dilakukan untuk sejumlah 126.351 atau sebesar 95% dari seluruh total usulan yang masuk. Namun demikian, pertimbangan teknis penetapan NIP ini belum semuanya di SK-kan NIP-nya oleh pejabat pembina kepegawaian. Kami mohon agar pejabat pembina kepegawaian untuk segera menetapkan NIP dan menyerahkannya kepada CPNS agar mereka bisa segera mulai bekerja. Untuk tahun 2021, BKN telah belajar dan memiliki pengalaman selama proses seleksi di masa pandemi. Untuk itu, pengalaman ini tentu menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi kami untuk melakukan penyempurnaan pada seleksi calon ASN di tahun-tahun mendatang. Untuk tahun 2021 ini, kami sudah mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian PPPK bagi 1 juta orang guru. Ini akan kami lakukan bersama dengan Kementerian Pan-RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan dengan pengadaan PPPK 1 juta guru ini, kebutuhan guru di sekolah-sekolah akan dapat terpenuhi dengan segera. Untuk PPK, pada tahun 2019 telah berhasil terjaring 51.293 orang. Namun demikian, jumlah yang telah
ditetapkan perteknya baru sedikit. Usulan masuknya untuk entry-nya baru 27.411. Ini karena Badan Kepegawaian di daerah melakukan data entry sendiri, berbeda dengan penerimaan CPNS yang data entry-nya dilakukan oleh CPNS yang bersangkutan. Tapi untuk P3K ini data entry-nya dilakukan oleh Badan Kepegawaian di daerah, sehingga dengan demikian beban pekerjaan untuk memasukkan data sebesar 51.000 lebih ini menjadi banyak, dan untuk itu diperlukan percepatan untuk melakukan data entry. Untuk usulan yang masuk dari data entry itu baru sebesar 2.664. Ini jauh sangat kecil dibandingkan dengan jumlah P3K yang harus ditetapkan NIP-nya. Sehingga kami berharap kepada para pengelola kepegawaian daerah untuk sesegera mungkin melakukan data entry dan mengusulkan penetapan NIP PPPK bagi tenaga-tenaga sebanyak 51.000 lebih itu, karena mereka juga membutuhkan kepastian kapan dapat ditetapkan NIP dan bekerja dengan baik. Kemudian untuk masalah netralitas ASN, Kementerian PAN-RB bersama Kemendagri, Bawaslu, KSN, dan BKN telah menandatangani keputusan bersama pedoman pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020. Dengan keputusan bersama ini, ketentuan netralitas ASN dapat diterapkan secara tegas, sehingga pelanggaran netralitas ASN dapat diminimalisasi. Untuk netralitas ini ada 1.005 aduan yang diterima, dan dari jumlah aduan itu yang betul-betul ASN sejumlah 727 ASN. Sudah ditindaklanjuti 645 dan sudah diberikan hukuman disiplin sesuai tingkat pelanggarannya. Namun demikian, ada sejumlah 78 yang belum ditindaklanjuti. Ini sudah diblokir data kepegawaiannya oleh BKN. Dan 4 aduan itu double. Jadi ada 4 yang perlu dikurangi dari jumlah aduan itu. Nah, 78 ini kami berharap agar segera dilakukan hukuman disiplinnya sehingga kami dapat membuka blokir data kepegawaiannya. Untuk penanganan radikalisme di lingkungan pemerintahan, Kementerian PAN-RB bersama 10 kementerian dan lembaga lain telah menerbitkan SKB penanganan radikalisme ASN dan portal ASN No Radikal. Pelaksanaan penanganan radikalisme ini merupakan kombinasi antara pencegahan dan penguatan rasa cinta tanah air serta menegakkan nilai dasar ASN yang menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Untuk tahap pertama hingga Juli tahun 2020 ada 93 jumlah aduan yang masuk. Setelah diverifikasi, ternyata hanya 21 yang dapat diidentifikasikan sebagai ASN, sedangkan 72 bukan ASN. Dari 21 yang ASN itu, yang terbukti adalah 11 orang dan sudah dilanjutkan dengan hukuman disiplin sebanyak 9 orang, yang belum adalah 2 orang. Untuk tahap dari Agustus hingga sekarang, jumlah aduan yang masuk adalah 49 orang. 15 teridentifikasi ASN dan 34 bukan. Kami masih melakukan verifikasi terhadap pelanggaran radikalisme yang dilakukan untuk 15 orang pada tahap kedua ini dan belum ditetapkan hukuman disiplinnya.
Tapi kami akan sesegera mungkin menetapkan hukuman disiplinnya apabila mereka memang terbukti bersalah. Kemudian untuk pelanggaran-pelanggaran hukuman disiplin lainnya, di Badan Pertimbangan Kepegawaian, kami menerima banding administrasi sebanyak 235 kasus. Kami memperkuat hukuman disiplin pemberhentian tidak atas permintaan sendiri untuk 130 orang karena kasus tidak masuk kerja, 4 orang karena pemalsuan dokumen, 10 orang karena kasus narkotika, 2 orang karena kasus pungutan liar, 3 orang karena kasus menjadi calo PNS, 8 orang karena kasus perselingkuhan dan asusila, 7 orang karena kasus gratifikasi, 12 orang karena kasus penyalahgunaan wewenang, 10 orang karena kasus asusila lain 17, perkawinan tanpa izin 8 orang, menjadi istri kedua 7 orang, hidup bersama 6 orang, perceraian tanpa izin 4 orang, dan pembatalan surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian sebanyak 3 orang. Jadi jumlahnya adalah 235 orang. Kami ingin menekankan kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menpan tadi, bahwa pandemi ini masih akan berlanjut sehingga semua orang memiliki imunitas terhadap virus COVID-19. Untuk itu protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan ketat pada tahun 2021 ini. Seluruh instansi tetap diminta untuk menyesuaikan proses bisnisnya dalam melayani masyarakat dengan inovasi dan penerapan e-gov yang lebih intensif, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik tanpa menimbulkan dampak penyebaran COVID-19. Kami juga menghimbau instansi harus tetap melaksanakan protokol kesehatan bagi karyawannya masing-masing dan memfasilitasi pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Sistem koordinasi dengan mitra utama seperti Kemenpan RB, KSN, Kemdagri, dan BKN juga terus ditingkatkan sehingga pengambilan keputusan secara terintegrasi antara para pemangku kepentingan itu dapat dilakukan dengan lebih baik. Sistem ini terus disesuaikan dan dikembangkan. Yang terakhir, pelaksanaan satu data ASN melalui sistem informasi ASN akan terus kami lanjutkan secara intensif. Kami merencanakan untuk melaksanakan pendataan ulang PNS atau PUPNS pada tahun 2021 ini. PUPNS terakhir dilakukan pada tahun 2014, 6 tahun yang lalu. Sehingga sudah saatnya kami mengupdate kembali data PNS ini melalui pendataan ulang PNS yang dilakukan secara digital oleh masing-masing PNS agar data ini menjadi lebih akurat dan valid. Kegunaan satu data ASN ini adalah untuk kepentingan ASN itu sendiri, sehingga kami dapat melayani dan menghitung tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada ASN. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman pers yang saya hormati. Tadi secara jelas lengkap termasuk sanksi-sanksi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKN, termasuk perencanaan CPNS. Mungkin kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Karohumas mungkin mencatat pertanyaan yang disampaikan melalui YouTube. Ya, silahkan dibacakan saja, Pak. Tadi Pak Menpan menyampaikan kalau bahan lengkap yang disampaikan Pak Menpan dan Kepala BKN tersedia di website Kementerian PAN dan RB. Tapi sekali lagi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh. Silakan Pak Karohumas.
Terima kasih Pak Sesmen, izin Pak Menteri dan Kepala BKN. Ada beberapa pertanyaan yang kami himpun dari akun YouTube Kementerian Pan-RB yang diakses oleh sekitar 540 akun yang terdiri dari media maupun instansi di pusat dan daerah, hampir 540 akun. Pertanyaan pertama dari liputan6.com. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama, seleksi CPNS 2021 bakal dibuka setelah Mei. Kalau menurut perhitungan Pan-RB dan BKN, sistem apa pelaksanaannya nantinya? Yang kedua, apakah memungkinkan jika pelaksanaan tes seperti SKD dilaksanakan jika kondisi masih seperti sekarang ini? Yang ketiga, secara kebutuhan formasi, jumlah yang akan dibuka kira-kira berapa besar? Kemudian yang keempat, jika mengacu pada pelaksanaan CPNS 2019 yang di tengah jalan terkendala pandemi, apa saja pertimbangan yang bisa diambil untuk pelaksanaan seleksi selanjutnya? Kemudian ada pertanyaan dari Anita Anggraini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Yang pertama, apakah surat tanda registrasi untuk jabatan fungsional bidang kesehatan, contohnya penyuluh kesehatan, apakah masih wajib? Padahal surat tanda registrasi untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat sudah dihentikan oleh Kementerian Kesehatan. Pertanyaan selanjutnya dari Universitas Mataram, apakah benar tidak akan dibuka formasi guru pada CPNS 2021? Kami ulangi, apakah benar tidak akan dibuka formasi guru pada CPNS 2021? Kemudian Sebentar dulu. ya. Baik, Pak. Yang masalah kesehatan tadi, Pak Ketua atau Bu registrasi tadi. Silakan Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik, ya. Pada dasarnya sebenarnya apa yang menjadi keputusan Menteri Kementerian Kesehatan sebenarnya kita sudah sesuaikan, Pak. Artinya memang sudah tidak diperhitungkan lagi yang intinya, Pak. Sertifikat surat tanda registrasi tadi, Pak. Sementara waktu gitu, Pak. Berikutnya secara keseluruhan, Bapak Kepala BKN tadi banyak pertanyaan ke sana. Silakan. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Untuk seleksi CPNS tahun 2021 ini, memang kami merencanakan dengan Menpan untuk bisa melaksanakan, karena memang ada kebutuhan untuk itu. Namun demikian, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum formasi CPNS itu dapat ditetapkan. Yang pertama tentu daerah atau instansi perlu menghitung ulang kebutuhan CPNS-nya untuk 5 tahun. Setelah mereka mengetahui kebutuhan untuk 5 tahun itu, mereka membaginya dalam periode tahunan. Jadi tidak sekedar hanya membagi 5, tapi berapa tahun pertama, berapa tahun kedua, sampai tahun kelima. Nah, kenapa itu diperlukan? Karena saat ini banyak sekali CPNS atau PNS yang meminta pindah lokasi, sehingga kebutuhan di masing-masing tentu menjadi berubah dan berbeda. Nah, hanya jika teman-teman instansi telah menyampaikan formasi itu kepada Kemenpan RB, kami baru bisa menetapkan formasinya, berapa jumlahnya. Dan itu diperkirakan formasi itu Mei sudah dapat ditetapkan. Kenapa begitu? Karena untuk pelaksanaan tesnya diperlukan waktu paling lambat bulan Juni sudah harus dimulai.
agar bulan Desember sudah bisa diselesaikan seluruh prosesi seleksi CPNS-nya. Nah, SKD tetap akan dilakukan bersama juga dengan SKB. Soal-soal juga akan dibuat dan ditambah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbanyak jumlah soal yang bisa disampaikan. Nah, untuk seleksi ini tentu kami sudah belajar dari kemarin bahwa dalam pelaksanaan seleksi PNS dalam situasi pandemi ini, kami telah menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan dari keseluruhan proses di semua daerah, tidak ada satupun yang tertular atau menjadi klaster baru COVID-19. Walaupun dalam pelaksanaannya, kami masih memperbolehkan peserta yang suhu badannya tinggi, reaktif atau positif untuk tetap mengikuti seleksi CPNS. Jadi kami akan terus memperbaiki sistemnya. Kami merasa memiliki keyakinan untuk bisa dan mampu melaksanakan itu seperti yang telah kami lakukan pada saat-saat yang lalu, dan ke depan terus akan kami perbaiki. Untuk surat registrasi ini yang diwajibkan adalah dokter. Untuk perawat tidak diwajibkan, walaupun memang ada beberapa sekolah yang mewajibkan surat registrasi, tapi dari sisi kepegawaian yang diwajibkan hanya untuk dokter. Nah, kemudian apakah ada penerimaan guru CPNS? Sementara ini Bapak Menpan, Bapak Mendikbud dan kami sementara ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K. Jadi bukan CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kenapa? Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional. 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan sistem PNS. Jadi ke depan ini sistem ini akan diubah menjadi P3K. Demikian juga untuk tenaga kesehatan, dokter dan lain-lain, penyuluh itu juga akan statusnya P3K. Sebenarnya best practices di negara-negara maju juga melakukan hal yang sama. Jumlah P3K di negara maju itu sekitar 70-80% dibandingkan PNS-nya. PNS-nya hanya 20%. Dan untuk hal-hal yang bersifat pelayanan publik, status kepegawaian para penyelenggaranya adalah P3K. Jadi ke depan ini jumlah P3K di Indonesia harusnya akan lebih banyak dibandingkan jumlah PNS. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Menteri. Terima kasih. Izin kami meneruskan, Pak, pertanyaan lanjutan, dan menurut data kami saat ini tercatat ada 580 yang sedang melihat akun YouTube Kementerian Pan-RB. Pertanyaan kelima dari Furkan, guru honorer di Kalimantan Timur. Apakah kedepannya guru yang telah menjadi PPPK bisa mengikuti seleksi CPNS walaupun masih terikat kontrak sebagai PPPK? Pertanyaan keenam dari Carlos, Suara Pembaruan. Pertama, apa kendala 15 kementerian yang masih dalam tahap finalisasi perampingan birokrasi? Yang kedua, tahun ini ada 14 lembaga non-struktural yang dibubarkan atau diintegrasikan. Apakah kebijakan ini masih akan berlanjut di tahun depan? Kemudian pertanyaan ketujuh dari
Nikolaus Harbowo, Harian Kompas. Yang pertama kepada Bapak Kepala BKN. Dari data BKN hingga saat ini, berapa ASN terpidana korupsi dengan putusan inkrah dari pengadilan yang masih bekerja? Karena hal ini membebani anggaran. Kemudian untuk Bapak Menteri PAN RB ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses pemangkasan eselon di Pemda? Sejauh ini prosesnya sudah sejauh mana? Kapan target selesai dan apa kendalanya? Yang kedua, bagaimana perekrutan 1 juta guru PPPK agar terbebas dari paham radikalisme dan intoleran? Karena perekrutan harus ketat dan hati-hati selayaknya rekrutmen CPNS. Mungkin sementara 3 pertanyaan ini Pak yang nanti akan kami lanjutkan. Terima kasih. Silakan Pak Bima dulu. Ya? Oh. Sudah masuk. Yang 15 tadi sudah masuk ke Pan RB, sekarang sedang diproses. Silakan Bu Dini. Baik, terima kasih Pak Menteri. Jadi berkaitan dengan masih terdapat beberapa KR yang masih dalam proses perampingan. Karena memang baru diusulkan kepada kami, tidak ada kendala yang signifikan, dan memang tentu saja dalam perampingan ini tetap kami memperhatikan perkembangan dari jumlah jabatan fungsional yang sedang disiapkan oleh Deputi SDM. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan lembaga non struktural, memang pada tahap yang kemarin baru kita lakukan yang kepada lembaga-lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan peraturan Presiden. Tentu saja perampingan-perampingan lembaga non struktural ini akan terus dilanjutkan, dan masih beberapa tersisa yang disesuaikan dengan atau didasarkan oleh peraturan pemerintah dan undang-undang, dan nanti kami akan melakukan pengkajian lagi kepada lembaga-lembaga non struktural yang memang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Bagaimana mengenai proses pemangkasan di Pemda? Saat ini Menpan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Sudah ada beberapa hal yang dilakukan pemangkasan, namun demikian Kementerian Dalam Negeri saat ini masih melakukan validasi terhadap penyederhanaan struktur organisasi yang ada di Pemda. Nanti dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mendapatkan laporan secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Demikian Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Saya sedikit terkait dengan guru P3K yang melamar menjadi PNS. Saya kira guru P3K yang sudah menjadi P3K kemudian melamar menjadi PNS, saya kira diperbolehkan sepanjang dia memenuhi persyaratan-persyaratan menjadi PNS. Tapi tentunya nantinya mengikuti seleksi-seleksi yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur yang dilakukan, sehingga nantinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya guru-guru P3K yang sudah terikat kontrak P3K tetapi masih bisa ikut seleksi CPNS, artinya di bawah 35 tahun dan memiliki kualifikasi yang sesuai, tentunya bisa saja masuk menjadi PNS, melamar menjadi PNS. Tapi tadi saya sampaikan juga pernyataan Pak Bima bahwa di masa mendatang memang pemerintah akan terus menerapkan bahwa guru itu menjadi tenaga P3K. Artinya kemungkinan guru untuk menjadi PNS itu kecil, sehingga kemungkinan lowongan-lowongan untuk guru PNS juga akan kita batasi. Saya kira demikian, Pak. Sebagai tambahan untuk badan lembaga-lembaga yang dasar pembentukannya berdasarkan undang-undang, tahun depan akan coba kami bahas internal dulu
dengan BKN, dengan Seknek, dengan Kementerian Keuangan. Kemudian seandainya ada yang harus diusulkan, dibubarkan atau diintegrasikan ke kementerian, lembaga, instansi, tentunya tahapannya akan kami sampaikan dulu ke DPR, karena ini juga domain DPR dalam kerangka dulu dibentuknya undang-undang yang mencantumkan perlu adanya badan atau lembaga. Di tahun depan kami akan coba menyisir kembali, tapi akan selektif, benar, akan kami dengar pendapat publik, akan kami dengar pendapat DPR khususnya, dan sebagainya. Karena arahan daripada Bapak Presiden, perampingan birokrasi ini jangan jadi tumpang tindih, sehingga cepat untuk mengambil keputusan, cepat untuk melayani masyarakat, memperpendek jalur birokrasi yang ada. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan pemerintah daerah, kan Desember ini ada 270 pilkada serentak. Ini yang minta ditunda, ingin menyelesaikan pilkada dulu, sehingga nanti kepala daerah baru hasil pilkada serentak tanggal 9 Desember itulah yang nanti akan selesai. Saya kira surat edaran Pan RB, surat edaran dan instruksi dari Pak Mendagri ke semua pemerintah daerah sudah. Sekarang tim Pan RB sudah terus berkoordinasi dengan Pak Sekjen Kemendagri, dan kami sudah 2 kali melakukan pertemuan dengan Sekda Provinsi, Sekda Kabupaten Kota, termasuk kementerian lembaga sudah semua, tinggal menunggu proses. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada kementerian lembaga yang memang belum selesai, pada prinsipnya sudah selesai, tinggal tidak bisa seragam. Jadi masing-masing kementerian lembaga akan kita lihat kondisi masing-masing. Bisa juga karena satkernya beda, kemudian ada pertimbangan lain beda, saya kira ini akan kita lihat. Tapi secara prinsip tidak ada penambahan eselon 1 termasuk eselon 2, kecuali ada hal-hal sesuatu yang sifatnya mendesak, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan. Ini juga sudah kita tata secara keseluruhan, sudah kita ajukan kepada Bapak Presiden melalui Pak Menseknek, sedang dikaji oleh Seknek, ada juga yang sedang diharmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Di secara prinsip ini target pemerintah khususnya Pan RB yang menyangkut kelembagaan badan-badan ini sudah selesai secara administrasi. Tinggal yang belum, karena tinggal menunggu tahapan-tahapan proses. Mungkin Pak Iba ada tambahan? Sedikit menambahkan saja, ASN itu terdiri dari P3K dan PNS. Jadi sebetulnya itu setara. Yang membedakan hanya pensiun. Kalau PNS mendapatkan pensiun, ASN tidak mendapatkan pensiun. Tetapi tidak mendapatkan pensiun itu bukan berarti tidak boleh mendapatkan pensiun. Kenapa begitu? Karena untuk P3K tidak dipotong iuran pensiunnya. Kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen, jikalau memang diinginkan P3K ini juga bisa dipotong iuran pensiunnya sehingga berhak untuk mendapatkan pensiun. Itu sedang dalam pembicaraan. Jadi kalau itu bisa dilakukan, maka kemudian ASN dan P3K dan PNS itu akan sama gitu. Nah, dengan informasi itu, maka sebetulnya tidak diperlukan berpindah dari ASN, dari P3K ke PNS, karena semua fasilitas yang diterima sama. Namun demikian, apabila ada seorang ASN yang ingin berpindah menjadi PNS pada formasi yang berbeda, sejauh syaratnya dipenuhi, itu dipersilahkan. Dalam kasus guru, dengan adanya formasi 1 juta guru P3K itu, ke depan rasa-rasanya tidak akan dibuka lagi status guru untuk PNS. Semuanya akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi tidak perlu pusing untuk berpindah dari P3K ke PNS, karena semua status guru nantinya adalah P3K.
yang sekarang ini PNS itu nanti akan menunggu batas usia pensiunnya, dan semuanya nanti akan menjadi P3K. Untuk pertanyaan Mas Niko dari Kompas yang menanyakan berapa ASN Tipikor yang masih bekerja, di dalam data kami PNS yang sudah inkrah keputusan pengadilan tentang kasus Tipikornya tetapi belum diberhentikan itu ada 118 orang. 118 ini belum diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaiannya dan masih menerima gaji. Kami terus mengejar kepada PPK, menyurati untuk sesegera mungkin memberhentikan pegawai yang bersangkutan sebagai PNS. Karena jika itu tidak dipenuhi, maka bisa terjadi kerugian keuangan negara yang mungkin akan menjerat atasan yang tidak menyelesaikan atau tidak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dengan cepat. Jadi ini juga himbauan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk sesegera mungkin memberhentikan PNS yang sudah inkrah hukuman Tipikornya. Dari yang sudah diberhentikan pun masih ada beberapa yang perlu kami koreksi. Jadi ada proses yang perlu kami koreksi karena pemberhentiannya bukan pemberhentian tidak dengan hormat, tapi pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian atas permintaan sendiri. Ini bukan suatu keputusan yang tepat karena seharusnya PNS Tipikor itu diberhentikan tidak dengan hormat. Saya kira itu tambahan saya, Pak Menteri. Terima kasih. Baik, saya kira demikian teman-teman media dan yang mengikuti virtual pada hari ini. Beberapa pokok-pokok capaian kinerja tahun 2020 yang sudah Kemenpan RB dan BKN selesaikan, termasuk beberapa permasalahan dan agenda-agenda tahun depan yang ingin kita capai. Secara prinsip, capaian anggaran di PAN RB itu mencapai 95% untuk tahun anggaran 2019 dan 2020. Saya pikir arahan daripada Bapak Presiden juga capaiannya harus maksimal, dan tahun depan kami juga akan mengoptimalkan di awal-awal tahun supaya anggaran ini bergulir, dan PAN RB serta BKN saya kira punya kesepakatan bahwa produksi dalam negeri lah yang akan kita tekankan dalam belanja di tahun anggaran 2021 ini. Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman pers dan atas perhatian teman-teman Bapak Ibu sekalian dari perguruan tinggi, dari ASN, di semua daerah yang pada siang hari ini mengikuti acara ini. Mohon maaf kalau ada hal yang belum bisa optimal, tapi ini adalah capaian yang bisa kita capai di tengah pandemi COVID yang kami tetap produktif, tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Salam tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis, tetap produktif, khususnya buat teman-teman ASN yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, kita makan siang bersama sambil nunggu